Perkenalkan, nama saya Almera Leonita dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 203020202029. Yang ini saya akan menyampaikan materi dari bab 6 yang berjudul Prosedur Penelitian Sastra. Langkah pertama, menerapkan objek material dan formal penelitian. Yang dilakukan dalam setiap penelitian sastra adalah menentukan karya sastra apakah yang akan dijadikan objek material penelitian dan permasalahan apakah yang akan menjadi fokus penelitian objek formal. Karakteristik berdasarkan genre lebih bersifat umum di samping dilatar belakangi oleh konvensi yang mengatur dan mempedomaninya. Juga dilatar belakangi oleh zaman atau angkatan, namun demikian terdapat karakteristik yang relatif akan tetap dalam setiap zaman. Terdapat juga karakteristik secara individual. Karakteristik ini memiliki masing-masing karya sastra. Suatu karya sastra memiliki perbedaan dibandingkan dengan karya sastra lainnya meski dalam genre yang sama. Keanekaragaman genre sastra semakin bertambah panjang dengan penggolongannya sastra anak, sastra remaja, sastra religius, sastra serius, sastra pop, sastra agamis, sastra detektif, sastra psikologis, dan sebagainya. Gambaran di atas menunjukkan bahwa wilayah objek penelitian sastra sangat luas dari segi genre. Namun demikian, keluasan genre sastra di atas sebelum menjamin suatu penelitian sastra telah secara matang menetapkan objeknya. Jika di dalam penelitian lapangan dilakukan survei terlebih dahulu sebelum menetapkan fokus penelitiannya, maka di dalam penelitian sastra perlu dilakukan proses pembacaan terlebih dahulu sebelum merancang suatu penelitian. Namun demikian, gaya penceritaan bukan hanya dicerminkan oleh struktur cerita yang dibangun pengarangnya, tetapi juga bahasa yang digunakannya. Puitika itu agar mampu menyampaikan perasaan dan imajinasi ke dalam puisi. Itu bersifat khas berbeda antara penyair satu dan yang lain. Orang penyebut sebagai style. Gambar puisi di atas berdasarkan stylenya. Perbedaan itu dapat dilihat pada penataan dan penciptaan sarana retorikanya. Dalam puisi Padamu Jua, Amir Hamzah sangat tertib dan selektif dalam memilih kata-katanya. Berbeda dengan puisi Chairil Anwar yang cenderung akan terkesan tidak terlalu memusingkan pilihan kata-katanya. Style atau gaya dan Magu Jatman beda pula. Puisi yang berjudul Istri sangat bernuansa Jawa. Demikian juga dalam prosa, terdapat gaya bahasa yang berbeda-beda pula dalam setiap pengarang. Kedua pengarang tersebut tidak saja dibedakan oleh usia dan pengalamannya, tapi juga di kecenderungan bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra yang diciptakan itu. Berbeda juga jika dibandingkan dengan pengarang yang lain dalam karya yang muncul lebih baru. Agus Nur di tahun 2010 menerbitkan kumpulan cerpen berjudul Sepotong Bibir Paling Indah di Dunia. Salah satu cerpennya dalam buku itu, Empat Cerita Buat Cinta, memiliki aliran bahasa yang jauh berbeda dari kedua pengarang di atas. Pendekatan adalah pandangan mendasar mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat dasar bahan telaah karya sastra. Dalam proses keilmuan, pendekatan memegang peranan yang penting. Fungsi pendekatan adalah memberikan kerangka, mengarah, bahkan menguji konsepsi dalam proses keilmuan. Uraian di atas menyimpulkan tentang pentingnya komponen-komponen yang harus ada dalam setiap penelitian sastra. Yang pertama, pendekatan. Yang kedua, teori. Yang ketiga, metode. Yang keempat, teknik. Konstruksi hierarkis keilmuan dalam rancangan penelitian sastra di atas menentukan adanya kesinambungan antara pendekatan teori, metode, dan teknik. Demikian konstruksi hierarkis keilmuan yang harus disusun dan dibangun dalam setiap penelitian sastra. C. Langkah ketiga, penyusunan landasan teori. Langkah pertama dan kedua sebagaimana dikemukakan terdahulu memberikan arah yang jelas bagi setiap penelitian sastra. Rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas menyarankan pendekatan teori, metode, dan prosedur penganalisan karya sastra sebagai objek material dan formal. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.